Kita semua pasti tahu dong apa itu parasut dan bagaimana cara kerjanya. Parasut akan terjun ke bawah dengan kecepatan tertentu. Namun, tahu nggak sih, sebenarnya dalam proses parasut terjun ke bawah, dia tidak hanya terjun begitu saja. Namun, ada suatu gaya hambatan udara yang disebabkan oleh bertumbuknya parasut dengan molekul-molekul udara. Nah, pada percobaan kali ini, kami akan menguji pengaruh massa beban dari ketinggian yang berbeda terhadap gaya penahan udara parasut. Namun, gaya angkat parasut atau sama dengan gaya gesek akan selalu sama dengan berat bebannya. Karena itu, tidak perlu lagi dicari kemudian dihitung. Maka, pada percobaan ini, kami akan melakukan perbandingan pengaruh variasi beban terhadap kecepatan konstan yang dialami parasut. Alat dan bahan yang digunakan adalah gunting, penggaris, dan benang wol. Untuk bahan utamanya adalah kantung kresek. Langkah-langkah pembuatannya adalah: pertama, potong kresek menjadi segi 4, lalu menjadi lingkaran. Setelah itu, lubangi sisi-sisinya. Kemudian masukkan benang wol dan ikat. Lalu, parasut siap digunakan. Variasi beban yang digunakan adalah koin Rp1.000 bermassa 4,5 gram, penghapus Joico bermassa 10 gram, dan kertas HVS F4 bermassa 5 gram. Kubah parasut ini memiliki diameter 30 cm dan dengan panjang talinya adalah 30 cm. Pada awalnya, parasut ini berwarna putih. Namun, karena warna putih pada parasut menyatu dengan warna tembok, maka gerak parasut tidak dapat terdeteksi dan terjadi kegagalan. Karena itu, kubah parasut dicat hitam dan dilakukan kembali penerjunan parasut. Setelah itu, gerak parasut akan di-track seperti pada video satu ini. Saya akan mencontohkan bagaimana saya men-tracker percobaan parasut ini. Pertama-tama kita lihat dulu dia mulai jatuhnya di mana. Setelah itu kita koordinat dulu. Lalu kita create calibration tools, terus calibration stick, terus kita pencet shift. Arahkan jarak pertama, jarak dia awal sampai akhir dia sampai ke lantai. Lalu kita nolin. Jaraknya kita ganti sesuai ketinggian. Saya 5 meter. Setelah itu kita balikin dulu ke awal. Kita zoom. Create point mesh. Lalu kita pencet shift dan control. Lalu kita bulatin ininya sesuai dengan parasutnya, besar parasut, lalu kita kotakin, pasin. Setelah itu kita search. Setelah dia sampai lantai, kita stop. Dan kita mendapatkan jarak dan waktunya. Kita balikan, sesuaikan dengan waktu yang pertama ini 1,732. Oh ya, lupa, sebelumnya kita blok dulu
Lalu kita ganti numbers, formatnya kita ganti ke com. Setelah udah pas 1,732, kita pencet di yang pertama ini, lalu kita set time to 0. Setelah itu mendapatkan jarak dan juga waktunya. Dari data tracker tersebut akan dibuat ke dalam grafik. Karena grafik yang sangat banyak, kami akan mengambil salah satu perulangan dan menggabungkan 3 variasi dengan 2 ketinggian berbeda dalam satu grafik seperti ini. Dapat terlihat bahwa perbandingan grafik pada ketinggian 5 meter lebih panjang daripada ketinggian 3 meter. Selanjutnya, dari trendline grafik tersebut, diambil kecepatannya dan dihitung rata-ratanya. Setelah itu, rata-rata variasi beban di 2 ketinggian yang berbeda dirata-ratakan kembali, sehingga menjadi perbandingan kecepatan konstan parasut dengan 3 variasi beban yang berbeda. Setelah ditemukan kecepatan konstan yang dialami parasut dalam percobaan, akan dilihat pembuktian melalui teori drag coefficient, yang rumusnya adalah 2Fd per rho V kuadrat kali A. Fd adalah gaya drag, rho adalah massa jenis, V adalah kecepatan, dan A adalah luas penampang. Pertama akan dicari terlebih dahulu luas penampangnya dengan rumus PR kuadrat. Setelah ditemukan luas penampangnya, akan dimasukkan ke dalam rumus Fd, yang rumusnya adalah M kali G. Setelah ditemukan Fd dari masing-masing beban, Fd tersebut akan dimasukkan ke dalam rumus drag coefficient. Namun sebelumnya, saya akan mencari seberapa besar drag coefficient yang dialami parasut berbentuk kubah, dan saya menemukan adalah 1,4. Setelah itu dihitung dan dicari kecepatan konstannya. Setelah ditemukan kecepatan konstan dari percobaan dan dari teori drag coefficient, akan dibuat presentase perbedaannya. Pada beban 1, presentasenya adalah 19,967%. Pada beban 2, presentasenya 2,645%. Dan beban 3 adalah 4,606%. Dari percobaan dan perhitungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gaya angkat parasut sama dengan berat massanya. Dan ketinggian jatuhnya parasut tidak berpengaruh, karena kecepatan akan tetap konstan berapapun ketinggiannya. Maka, telah dicari dan didapatkan hasil perbandingan kecepatan terhadap variasi beban yang berbeda. Dapat disimpulkan juga bahwa semakin besar massa bebannya, maka semakin besar juga kecepatannya. Sedangkan semakin kecil massa bebannya, maka semakin kecil pula kecepatannya. Nah, di sini kita melakukan pembuktian dengan teori drag coefficient, di mana presentase perbedaannya tidak begitu jauh antara kecepatan yang dihasilkan dari percobaan dengan yang dihasilkan dari teori. Walaupun mungkin pada beban 1 agak jauh presentasenya, mungkin disebabkan oleh faktor pengembangan parasut ataupun pada bebannya. Namun, bisa dikatakan bahwa teori drag coefficient ini hampir akurat dalam memprediksi kecepatan yang dialami parasut. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana beban yang digantung pada parasut dapat mempengaruhi kecepatan yang dialami parasut itu sendiri. Dan juga, kecepatan yang dialami parasut tersebut ternyata bisa diprediksi dengan rumus dan data-data yang telah dikumpulkan. Kalian juga bisa mencobanya sendiri di rumah kok, dengan bahan yang ada dan mudah didapatkan. Kalau begitu, sekian dari kami. Sampai berjumpa lagi.